Ustaz, aduh. Jangan. Nggak apa-apa juga. Harus adil. Nanti saya dibilang nggak adil gitu loh bang. Iya. Pindah keluar dulu ya. Pindah keluar ya. Oke. Iya banyak kan bertanya Bang Holong sudah mualaf atau belum, kayak ragu-ragu kayak gitu ya. Hari ini saya langsung tanya beliau, langsung saya verifikasi ya, beliau sudah masuk agama Islam gitu. Saya upload karena Pak Ustadz Yusuf setelah berhasil membina saudara saya ini sudah mualaf. Mudah-mudahan ada mualaf berikutnya. Yang ini yang perlu sadar itu kau Bang Gomez. Kau tepuk tangan buat orang yang perlu diobati itu kau. Saya bangga. Ustadz berhasil menarik satu orang masuk ke Islam, itu luar biasa. Itu makanya saya bangga, saya upload sama Pak Ustadz. Yang perlu diobati itu kau, aneh juga. Tuh coba lihat Bang Holong, dia udah apa? Udah menyembah Tuhan yang benar gitu. Saya masih sehat Pak Ustadz, masih sehat. Nah di mana sehatnya kalaunya manusia menyembah manusia? Manusia, saya menyembah Tuhan. Oh, siapa namanya? Pencipta langit dan Namanya Allah. Allah, bukan Yesus. Bukan Yesus. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Iya, bukan Allah itu. Nah, bukan. Bukan. Berarti Anda tidak menyembah Yesus. Saya menyembah Allah Bapa. Bukan menyembah Yesus. Yesus ini kita bahas siapa Yesus ini dulu, Pak Ustadz ini. Iya, saya tanya aja Anda nyembah Yesus kagak gitu. Pelin-pelan kali. Saya sudah tahu arah pertanyaannya itu kemana Pak Ustadz. Kan saya nggak mau basa-basi, no basa-basi itu kan kayak gitu. Atau mau terima atau tidak Pak Ustadz Yusuf, itulah dogma ajaran kami Katolik bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tiga pribadi yang berbeda dan satu hakikat. Itu menurut dogma kami, ajaran kami. Jadi, terima atau tidak itu terserah Pak Ustadz Yusuf. Kacau. Bang, Gomez. tanggapin Bang. Capek saya dari itu. Gomez. Assalamualaikum. Shalom. Tadi Lek bilang ya. Tadi kan Yusuf mengatakan, bilang itu Tuhan itu Allah. Bang Gomez mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tuhan, Lord ya, bahasa Inggrisnya Lord ya. Oh berarti Yesus itu Tuhan. Junjungan sebenarnya sama, itu sebagai gelar yang diberikan kepada Yesus. Jadi sebagai gelar junjungan, kalau bahasa Inggrisnya Lord. Bahasa Arabnya Rob, atau saya nggak tahu. Bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Latinnya seperti apa, bahasa Tetunya ada beberapa bahasa yang bisa diteruskan ke dalam. Kalau dalam bahasa Indonesia saya nggak ngerti. Kalau bahasa Inggris saya ngerti bahwa Tuhan Yesus itu disebut Lord. Orang Inggris tidak pernah sebut Yesus itu kan. Jadi Ini loh, aku pengen dikit ya. Bang Julio Gomez seorang Katolik kan? Ya. Oke. Berarti tahu dong ngucapin iman rasuli? Sudah lama, jadi sudah lupa. Seorang Kristen bisa lupa iman rasuli? Saya tidak hafal, Bang. Oh, berarti gini aja. Ketika Bang Julio Gomez masuk jadi pengikut Yesus, apalagi di Katolik, bisa dibilang nggak Abang itu Kristen benaran atau enggak karena abang nggak mengetahui iman rasuli? Saya enggak Karena gini loh Bang, yang saya ketahui ya, ketika kita menjadi orang Katolik kita harus bisa ngucapin iman rasuli loh Bang, betul nggak? Iman rasuli itu saya nggak hafal sih. Nggak apa lah, oke. Gini Bang ya, kita pelan-pelan Bang ya. Kita pelan-pelan. Saya bilang hafal, ternyata saya nggak hafal kan, menipu diri Ya sendiri. betul. Lebih baik jujur ya betul. Nah, kalau orang Kristen itu harus jujur.
apa isi kitabnya itu ya. Ya. Ini bang, ketika kita menjadi orang Kristen, apalagi itu Katolik ya, maaf, kita harus bisa ngucapin namanya iman rasuli, baru diakui, betul nggak? Betul. Di iman rasuli bang, itu jelas dikatakan, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya kan? Pencipta langit dan bumi. Ya, ya, ada itu Dan doanya. akan Yesus Kristus. Dan akan Yesus Kristus. Ya, betul bang. Tunggu dulu bang. Dalam misa orang Katolik selalu doa, tapi saya nggak hafal. Maaf, memang saya nggak hafal. Oke. Dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Ya. Putranya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Lanjut Oke, dulu Bang betul Holong ya. ya. Saya mau ambil air minum sebentar ya. Ya, aku ambil lagi bang. Berarti putranya yang tunggal, berarti itu anaknya bang. Ya, karena dilahir dari Roh Kudus. Dan kita membenarkan Allah Bapa itu adalah Sang Kuasa, Sang Cipta, betul? Betul. Berarti Yesus diturunkan ke bumi oleh Allah untuk meluruskan semua ajaran nubuat-nubuat daripada Allah tadi. Yesus itulah yang menjadi contoh, jadi jalan untuk umat Kristen, betul? Betul. Berarti Yesus itu disuruh ataupun jadi utusan, betul? Betul, karena Yesus sendiri mengaku saya diutus kan. Loh, kenapa kita bilang jadi Tuhan sedangkan Tuhan itu adalah Allah Bapa? Berarti Yesus itu adalah utusan, betul nggak? Loh, ya udah benar abang. Jangan dibilang Yesus jadi Tuhan. Abang ini ada aja. Tuhan itu dalam yang kita masalahkan hanya di dalam Indonesia. Di luar negeri orang nggak pernah masalahkan. Di bahasa Inggris orang sebut Yesus Lord. Nggak pernah orang sebut Yesus God. Yang kita permasalahkan itu hanya di Indonesia. Kenapa Lord itu diterjemahkan jadi Tuhan? Itu masalahnya. Aduh, aku lagi sakitan pula ini bang ya. Nggak enak juga bahas seperti ini. Gini loh bang. Tadi kan di iman rasuli kan dikatakan bang, aku percaya akan Allah Bapa. Pakai akal bang ya, pakai akal ya. Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, betul? Dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal, yang lahir ya kan? Maria. Yang dikandung daripada Roh Kudus, dari Roh Kudus. Ya, dari Roh Kudus. Dilahirkan oleh perawan Maria. Oke. Dia itu dilahirkan oleh perawan Maria, dikandung dari Roh Kudus, putra tunggal, putra anaknya yang tunggal, berarti anak Allah. Ketika kita mengatakan siapa Sang Pencipta, Sang Kuasa, yaitu Allah Bapa. Allah Bapa. Allah Bapa, betul banget. Berarti Yesus itu hanya meluruskan segala sesuatu, nubuat-nubuat ataupun segala sesuatu perintah dari Allah, betul? Betul. Berarti yang kalau kita ngambil dari iman rasuli ini, Yesus itu adalah suruhan dari Allah. Betul. Betul. Berarti dia utusan bang, jangan katakan Tuhan dong. Kenapa Yesus disebut Lord? Karena yang kita permasalahkan di Indonesia ini hanya terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya yang tidak jelas. Kalau di secara negeri itu jelas. Disinilah kita ini bang. Di luar negeri itu jelas. Orang tidak pernah sebut God Jesus, God Jesus. Orang pasti sebut Lord Jesus, Lord Jesus Christ. Gini lah bang. Oke, Lord Jesus Christ ya. Oke, terima kasih. Gini. Ketika kita berbaca di komalnya Bang Yusuf, kita di mana bang? Ya, posisi saya di Indonesia, tapi saya harus menyalakan yang menerjemahkan. Karena kalau Lord itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apa sebenarnya? Lord, coba abang terjemahkan Lord ini ke dalam Indonesia yang sebenarnya itu apa? Junjungan? Penguasa? Junjungan, Tuan. Penguasa kan? Bahasa Arabnya Sayyid. Bahasa Arabnya Rob. Jangan Sayyid. Dengan Ustaz. Rob, Ustaz. Sayyid di mana Rob? Ini jaring Ngotot. Bahasa Arabnya Sayyid, Tuan itu. Jaringan ya. Jadi begini,
Maksudnya yang selama ini kita permasalahkan itu terjemahannya. Padahal di bahasa-bahasa lain itu jelas. Contohnya di dalam bahasa Inggris jelas bahwa Lord Jesus. People never say God Jesus. I never hear people Oke, say. gini bang. Ya gini bang. Oke. Halo, abang percaya nggak kalau orang Indonesia pergi ke gereja Inggris tuh, di Inggris tuh, abang percaya nggak kalau orang Indonesia tuh bisa ngerti semua ajaran dari gereja Inggris tuh? Ya tentu enggak. Contohnya orang Inggris datang Percaya bekerja di Indonesia juga dia tidak akan mengerti. Kalau tidak ada terjemahannya di dalam bahasa Inggris. Tidak akan mengerti. Ya. Ya udah bang, kita sekarang berbicara di Indonesia bang. Oke. Berarti kita harus pakai bahasa Indonesia, harus pengertiannya dari Indonesia tadi. Oke, silakan. Makanya abang tanya Jadi itu tadi bang, abang mengaku gini loh. Abang mengaku Yesus itu adalah utusan, tapi abang bilang tadi dia seorang Tuhan juga. Di macam Rangkap abang bilang rangkap tadi, jabatan, apakah itu rangkap utusan? jabatan. bagi kami, Bang Holong, Tuhan itu bagi kami itu hanya Tuhan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia hanya sebuah gelar. Hanya sebuah gelar, berarti Tuhan ya, Iya. nggak Tuhan. Ya, mau terjemahkan. Oh, terima kasih. Diterjemahkan Tuhan, mau diterjemahkan Tuhan, oke, Tuhan, oke. Yang intinya dia beda dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus beda. Yesus itu adalah firman yang diutus. Gak apa-apa dibilang dikatakan diutus. No problem. That's fine. That is true. Because in English, the people never say God Jesus. Ah, People always say Lord Jesus. Makanya saya mau tanya, apakah Lord itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Coba abang jelaskan. Kalau memang tidak boleh diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia Tuhan, maka kesalahannya di LAI, bukan kesalahannya di pengucapannya. Kalau Yesus itu dikatakan Lord, kok jelas kok di luar negeri, bukan pencipta kok. enggak ada. Jaringan macam-macam pula nih. Gini loh bang, makanya gini loh, kebanggaan dari Muslim tuh gini loh bang. Kalau abang pergi ke Inggris, ke Cina, ke Jepang, ya kan, ke Korea, abang nggak bakal tahu ajaran di situ bang, walaupun abang Kristen, walaupun sama Kristen. Karena bahasanya situ pakai bahasa Korea. Sedangkan orang Islam di mana-mana pakai bahasa Arab bang, paham semua. Itu kan Satu. Iya. identitasnya. Boleh. Itu siapa yang mau bantah itu? Memang karena sudah Nanti kalau abang dari sononya sudah Bang. begitu. Karena gini loh, dari- aku bingung juga dengan abang. Aku bingung juga dengan abang loh, abangku sayang Julio, ya. Aku bingung dengan abang. Abang seorang Katolik, tapi iman Rasul nggak tahu. Apakah benar abang itu diakui sebagai Katolik, bang? saya Katolik dari lahir, punya orang tua Katolik, punya bapak. Karena memang dari sononya saya sudah lahir di Katolik, jadi memang saya Katolik dari sana. Tapi memang kalau mau dibilang tidak hafal, saya jujur saya tidak hafal itu. Memang itu didoakan ketika ada misa. Ya saya nggak hafal itu. Berarti abang udah pernah minta jaman Roh Kudus? Jaman Roh Kudus udah pernah nerima, bang? Jamahan Roh Kudus. Ya, kalau di Katolik itu kan ada tuh perjamuannya itu. Perjamuan yang kita pergi terima hoste. Ya, Ya sering. Kenapa? sering. Hari Minggu. Loh, abang udah bohongi gereja abang sendiri loh, ataupun kekristenan anda loh. Kok bohong? Iya, karena dimanapun ya, coba taping kalau ada orang Katolik di bawah ya, ini benar apa enggak ya? Orang Katolik nggak bisa ngucapin iman rasuli bang, nggak diakui bang. Kok nggak diakui? Iya benar, sama dengan orang Islam nggak bisa syahadat, itu nggak betul Islam. Iman Rasuli itu yang doa yang panjang itu kan? Iya, aku percaya akan Allah Bapa. Yang Maha Kuasa. Memang saya tidak hafal. Saya jujur karena sudah lama sekali. Saya karena kalau mau terima krisma atau sambutan pertama itu memang dulu itu kita diajarkan untuk hafal semua.
karena saya meninggalkan itu dari SD sampai sekarang. Saya ke Australia, saya lama di Australia sekitar beberapa tahun. Di Indonesia saya dari 2006 sampai 2018 saya pindah ke Australia. Jadi bahasa yang saya adaptasi itu banyak bahasa itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi Iya, memang aku nggak bahas dengan bahasa abang. Setiap Kristen Katolik harus bisa ngucapin itu. Walaupun abang di Korea, mau di pantai selatan itu ya. iya tahu. Cuman Harus sudah bisa. lama saya lupa. Dulu saya hafal, sekarang saya lupa. Saya jujur. Oh. Tapun tapu lilit. Bang gitu loh, Ustaz. Berarti abang sekarang di daerah mana bang? Di mana Di nih? Indonesia, saya di Indonesia. Di Indonesia. Dulunya di mana bang? Saya Timor Leste. Habis itu di Indonesia habis itu Australia balik lagi Di ke Indonesia. Australia. Berarti bahasa Australia paham lah bang ya? Ya sedikit, tidak begitu banyak. Berarti kalau di gereja di Australia di Katolik juga bang? Katolik, tapi misalnya dalam Berarti bisa dong ngucapin iman rasul pakai bahasa Australia bang? nggak hafal saya bang. Berarti abang nggak betul Kristen nih. Saya bertanggung jawab mengatakan abang itu nggak Kristen. Nggak hafal bang, nggak hafal. Saya tahu itu doa itu, cuman untuk hafal keseluruhan nggak hafal saya. Ini lah bang. Ketika masuk Muslim atau Islam tuh ya bang. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bisa kan, enak. Kalau orang masuk Katolik bang enak, harus bisa ngucapin iman rasuli siapapun orangnya. Panjang, Apalagi seperti abang. panjang itu. Apalagi abang itu udah bisa udah pernah nerima apa tadi yang bilang krisma. Bukan penyambutan pertama, sambut pertama. Nah, udah nerima bang. Masa abang ngucapin itu enggak? Karena itulah ketika kita jadi orang Kristen harus ada itu bang, harus bisa. Nggak boleh enggak. Saya dulu menerima sambut pertama di negara Timor Leste. Abang tahu Timor Leste dulu bagian daripada Indonesia? Ya. Ya. Jadi di sana di Timor Leste itu abang tahu berapa persen Katolik? 100%, 100%. Jadi saya lahir dari Katolik, jadi semua orang tua saya Katolik. Saya dulu sambut baru itu bersama-sama. Waktu saya sambut baru itu SD kelas 5. Jadi SD kelas 5 itu saya rasa 25 tahun yang lalu. Gini loh maksudnya bang. Tadi abang mengatakan Allah Bapa itu adalah Tuhan. Sedangkan abang juga mengakui Yesus itu adalah utusan Allah tadi untuk meluruskan semua nubuat daripada Allah, yaitu Yesus. Nah, abang mengatakan itu mengakui Yesus itu adalah utusan. Nah, ketika saya mengatakan Yesus itu adalah utusan, iya. Tapi kok abang bilang Tuhan, sedangkan Allah itu juga Tuhan. Yang mana sebenarnya nih, bingung aku bang. Untuk meluruskan itu saya tanya abang, kira-kira bahasa Lord itu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia apa? Jangan kita bawa bahasa lain bang, kita di Indonesia bang. Makanya saya bilang, ketika saya bilang Tuhan, kamu bilang Tuhanmu ada dua. Maka itu saya bilang dalam bahasa Inggris saja, biar Lord. Jesus is Gini loh Lord. bang. Ketika orang Protestan, ya orang Indonesia ya, itu pakai rata-rata pakai kitab Bible bahasa Batak bang. Sekarang aku tanya, abang ngerti debat Jehovah? Enggak mau. Ya udah sama. Enggak mau tahu tentang itu. Ya, aduh, itu udah bahasa Bible loh bang. Itu yang abang bawa tadi bahasa contoh bahasa Inggris. Sedangkan aku bawa bahasa Bible loh bang. Au Pursia di debat Jehovah hidup ama perguna suatu dosa katanya. Lah, sekarang abang meyakini Alkitab, Bible atau bahasa daerah bang? Kalau kita berbicara tentang Tuhan, terserah ketika saya berbahasa apa, saya kalau diterjemahkan saya mengerti ya bisa lah bang. Abang punya pertanyaan di mana? Ketika saya bahasa Indonesia itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kira-kira saya mengerti ya? Ya bisa, karena saya bisa bahasa Indonesia. Oke. Karena ini nggak ada tema ya, nggak ada tema, berarti bebas pembahasan bang ya. Boleh. Saya pun dulu tuh kakek saya sama nenek saya yang Katolik ya. Nah, jadi kalau setelah ke ayah saya sama bunda saya itu kami di Protestan. Nah, saya gini bang, abang kan tuh kalau orang Katolik kan istilahnya kalau ibadah tuh kan ada salib kan bang? Ada.
ada gambar patung Yesus gitu kan. Ya. Sekarang pertanyaan saya gini bang, abang mengakui nggak bahwa patung itu adalah dari wujud Yesus tadi? No, that is a symbol. Oh, berarti abang nggak mengakui itu Yesus ya? Enggak, itu simbol. Enggak ada, saya bilang dalam situ enggak ada. Itu benda mati kok, mau dibakar aja nggak apa-apa, mau dilempar saja nggak apa-apa. Itu Oh, patung. bagus. Nah, berarti, nah, kenapa orang Katolik ketika berdoa gini kan di hadapan salib tadi yang ada patungnya bang? Ya. Nggak apa-apa. Emangnya saya doa salib berikanlah saya kekuatan, patung berikanlah. Enggak ada saya berdoa seperti itu. Pasti saya minta Bapa di surga. Ya memang saya berlutut, tapi ucapan doa saya itu menuju kepada Bapa di surga. Bukan saya minta sama patung ada saya makan, benda mati kok saya minta sama dia. Apa ada. Abang boleh tanya seluruh orang Katolik, pasti jawabannya sama saya. Tidak ada kami menyembah patung, nggak ada itu. Tapi yang gini bang, nah gini ya, aku kasih contoh. Ini ada manusia Hanya bang. simbol saja. Ini contoh bang ya, contoh. Ya. Ini salib, ya bang. Ada patungnya, kata itu patung Yesus ya. Ya, ada. Nah, ketika orang Katolik datang sembah, contoh bawa lagu rohani kan, di hadapan salib itu gini bang. Abang tahu dia begini nih, ada ucapan doanya apa? Apakah minta sama salib? Oh, jadi gini bang. Kenapa kalau kita meminta kepada Allah Bapa tadi, kita itu berhadapan dengan dibuat berhadapan dengan salib bang? Coba saya tanya, kenapa abang harus ini? Abang kan sudah Islam. Kenapa harus menuju kepada Ka'bah atau pergi cium Ka'bah? Apakah itu melambangkan sujud menyembah Ka'bah itu? Pergi rebutan mencium mau pegang? Apakah abang? Gini loh, pertanyaan tadi saya gini bang. Maka sama seperti itu ketika saya berlutut berhadapan dengan salib, berhadapan dengan tembok. Tujuan dalam hati saya bukan saya meminta sama tembok, saya meminta pada salib, saya meminta pada patung yang tidak bermanfaat, benda mati. Bukan. Itu maksudnya. Gini loh bang, kenapa saya katakan gitu? Sedangkan Yesus mengajarkan ada ajaran 10 ajaran yang dilarang bang. Tahu saya tahu. Ya. 10 perintah Allah. Kalau menurut saya itu bang udah melanggar aturan daripada ajaran yang kedua bang. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Sekarang saya tanya. Sekarang Gini bang, pertanyaannya tunggu dulu. Aku juga mencari bang, mencari. Soalnya belum pernah saya dapat nih. Gambar Yesus yang ada di salib, adakah jaminan itukah Yesus itu? Apakah itu seperti itukah wujud rupanya Yesus? Itu yang perlu saya cari bang. Oh tidak. Berarti dia itu contohnya dibuat gambar gitu. Menurut abang itu orang mana itu bang? hanya simbol, semacam simbol. Nah, bukan itu Allah sesungguhnya, bukan. Contohnya, Pantesan lah bang gini bang. Buat drama-drama Tuhan, sejarah Yesus disalibkan tuh, angkat salib, dibawa kemana-mana, bisa bebas orang buatnya ya bang ya. nah, yang penting kita tidak. Contohnya, gini bang, gini abangku. Saya boleh tanya. Ini kepala saya tambah licin nanti ya. Kalau Ustad. Abangku gini, saya kasih contoh. Ustad, aku mau apa dulu bentar aja bentar. Contohnya bang Ustad. Benar, aku mau benarkan nih bentar. Abang Holong. Contohnya, emangnya kita buat patungnya apa presiden pertama yang apa siapa? Bung Karno. Itu apakah salah? Kan nggak salah. Kalau salahnya kita menyembah, sujud menyembahnya baru salah. Kalau kita orang Katolik tidak pernah sujud dan menyembahnya. Gini loh bang, jangan salah bang. Aduh, kok lari ke situ bang.
Ketika Bung Soekarno Hatta dibuat gambar di sekolah atau dimanapun itu bang ya, itu benarnya bang gambar aslinya. Inilah gambar Soekarno Hatta. Betul bang, orang seperti itu bang, nggak lari. Pertanyaan saya, Yesus itukah dia gambarnya? Seperti itukah dia? Memang itukah dia? Contoh bang, aku kan bisa dipoto bang di situ, semua moto. Inilah gambar wajahnya Holonga Tulus. Betul ini bang ini. Ya, betul. Nah, pertanyaan saya tadi bang sama abang, Yesus yang itu yang ada di gambar di salib ataupun yang di kalender-kalender, betulkah itu seperti pelintuan Yesus? Kalau Nah, gambar itukah dia? Enggak. Siapakah yang pernah hidup sezaman dengan Yesus yang saya bisa gambar? No, ini mukanya Pak Ustadz Yusuf ini saya bisa gambar karena saya sedang berhadapan dengan beliau. Jadi saya bisa gambar atau gambar abang ini. Kan bisa aja, tapi kan ini Yesus siapa yang pada zamannya? Apakah udah ada internet, udah ada foto, udah ada ini yang bisa foto pada zaman itu? Kan tidak. Maksud saya bang, itulah kesalahan orang Kristen sehingga didikan mulai dari kecil itu bang salah. Coba. Contoh orang sekolah minggu bang, sekolah minggu. Berdoalah kau sama Tuhan, sama Yesus katanya. Datang sekolah minggu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Nanya bang sama orang tua, mak mana Tuhan mak? Mana Yesus katanya? Tunjukin gambarnya bang. Ini Tuhan kita Yesus, ganteng kan? Rambutnya panjang. Kan nggak bisa dijamin. No, tidak pernah orang Katolik mengajarkan seperti itu. Tidak pernah orang tua, walaupun orang tua saya itu buta huruf, tidak tahu apa-apa. Dia tidak pernah tunjukkan ini Tuhan Yesus kamu, tidak pernah. Cuman abang punya pertanyaan itu betul. Tidak boleh, janganlah bikin patung di bumi atau dimanapun yang merupai dan kamu menyembah, sujud dan menyembahnya. Orang Katolik bikin patung, bikin ada gambar, tapi orang Katolik tidak pernah sujud menyembahnya. Itu salah. Itu semuanya hanya simbol. Anda tanya sama pastor, tanya sama Romo, tanya sama frater, pasti jawabannya seperti saya jawab ini. Tidak ada orang Katolik sujud menyembah patung. Itu salah. Itu hanya kelihatan dari orang luar yang bisa menilainya. Tetapi secara internal orang Katolik tidak pernah menyembah patung, tidak pernah sujud. Ini bang, contoh nih, adalah umat Katolik kena dampak musibah lah, contoh bang ya. Seketika itu dia merenungkan bang, apalah kehidupan aku ini, kok bisa seperti inilah kehidupan aku. Ya bang, selaku kita manusia pasti mau seperti itu ya, mencari kesalahan daripada diri kita sendiri. Betul. Ya, dia masuk gereja bang, ya masuk gereja bengong ya kan. Ketika itu dia bang berhadapan, langsung pergi ke depan gereja, lihat salib gambar Yesus. Lalu dia gini bang, ya Tuhanku, akan gitu. Apalah kesalahan aku sehingga aku kehidupan aku seperti ini gitu loh. Yang di hadapan dia itu bang, salib gambar Yesus. Ya, mau dihadapkan mau dihadapkan itu tembok, batu, yang penting ucapan doanya itu jelas tertuju kepada Yang Maha Kuasa. Emangnya patung, salib, kasihlah saya kekuatan, kan tidak pernah doanya seperti itu. Itu masalahnya. Kecuali ketika saya berlutut, saya hadap kepada salib tersebut, saya minta kekuatan kepada salib, itu baru salah. Tapi doa saya ucapkan kepada Bapak Pencipta. Oke. Jadi menurut abang gambar itu nggak benar, ya kan? Nggak benar, dan kami tidak menyembah patung, itu tidak ada kekuatannya. Anda mau hancurin juga nggak ada kekuatan apa-apa. Tetapi ingat, kita menghormati. Artinya menghormati apa yang sudah dibikin. Contohnya, menghormati salib sama patung gitu bang. Contohnya gini. Patungnya Bung Karno, coba Anda hancurkan di sana. Tentu ada orang-orang yang marah sama Anda. Loh, dengar bang, kalau Bung Karno kita hancurin, apalagi itu dengan lambang, mungkin kena bang. Betul, kita akan dilemparin satu se-Indonesia. Ya. Tapi kalau gambar Yesus kita contoh kita hancurin, itu ada nggak yang merasa keberatan bang?
Nggak ada. Kalau bagi orang Katolik itu nggak ada apa-apanya. Itu hancur dibikin lagi, dilemparin aja. Abang mau lemparin itu nggak masalah, nggak ada karena nggak ada kekuatan apa-apanya di situ. Orang benda mati, orang dibikin dengan tangan manusia kok. Oke lah, bagus lah Bang. Aku terima kasih banget lah dengan ajaran Abang. Berarti yang gini ya teman-teman ya. Berarti tadi salib dengan gambar itu Bang,